Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kemajuan zaman dan perkembangan komunikasi digital yang sangat pesat, kita sering terfokus pada kehadiran manusia dan teknologi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lupa akan satu kehadiran ilahi yang lebih penting yang bernama Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus setelah kebangkitan hadir di tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul dalam ketakutan, dan Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Lalu Ia menghembuskan napasnya kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 22, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa ini menegaskan bahwa Roh Kudus bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi kehadiran Allah yang aktif yang diberikan kepada setiap orang percaya pada zaman masa kini. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Roh Kudus tetap hadir dan bekerja dan memimpin kita, kehidupan kita melalui kitab Injil dan pengalaman orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang pertama yang saya berikan pada hari ini adalah Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Yesus tidak hanya menembuskan Roh Kudus kepada satu orang, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga Dia menghembuskan kepada semua orang yang ada di ruangan tingkat atas pada saat itu, kepada semua murid-muridnya, orang-orang yang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara, orang yang pernah bingung, orang yang pernah menyangkal Dia, bahkan lari saat Dia ingin disalibkan dan ditangkap, Bapak Ibu Saudara. Namun Yesus menghembuskan Roh-Nya kepada mereka tanpa menuntut layak atau bersih terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah anugerah kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaannya pada hari ini adalah, apakah kita masih menganggap diri kita belum layak untuk menerima Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Namun di ayat tersebut bahkan Yesus jelas menjelaskan bahwa justru Ia menghendaki agar Roh-Nya tinggal di dalam setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini saya ingin mengajak untuk setiap kita untuk memohon Roh Kudus dengan jujur, Bapak Ibu Saudara, melalui doa pribadi semacam, "Tuhan, aku tahu aku lemah, aku memiliki kekurangan, tetapi aku mau dipenuhi oleh Roh-Mu," Bapak Ibu Saudara. Ini mengingatkan kita bahwa tempat ini dapat menjadi sarana untuk setiap kita untuk dipanggil dan akan dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Poinnya yang kedua adalah Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi. Pada hari Pentakosta seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus turun atas mereka dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ada yang nelayan, pungut pajak, bahkan orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Namun setelah Roh Kudus turun, mereka berani untuk bersaksi tentang Kristus, Bapak Ibu Saudara. Hal ini menunjukkan bahwa Roh Kudus merubah ketakutan menjadi keberanian, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak hanya menghibur, tetapi memberi keberanian untuk berbicara tentang Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tempat ini dapat menjadi ruang latihan kita untuk bersaksi secara sederhana, Bapak Ibu. Seperti bertemu, 1-2 orang bertemu, saling bersaksi, berbagi kesaksian selama 1 minggu betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita setelah merespon itu, kita bisa berdoa bersama-sama, saling mendoakan apa yang kita gumulkan, Bapak Ibu Saudara. Poinnya yang ketiga adalah Roh Kudus mengarahkan dan melindungi dari dosa. Yesus berkata, apabila penghibur itu datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan mengajarkan kamu segala sesuatu yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-26. Selain itu Yesus bersaksi bahwa Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus menghibur dan menenangkan jiwa, Bapak Ibu Saudara. Ia juga mengarahkan setiap kita ke dalam kebenaran Allah dan menolak kuasa dosa, Bapak Ibu Saudara. Ini mampu membuat kita untuk menyadari dan menjauhi setiap kita dari kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan masa kini ada sebanyak sekali godaan yang sangat jahat bagi kita, Bapak Ibu Saudara, seperti konten negatif, gosip, saling membenci, bahkan informasi yang merendahkan martabat sesama kita.
yang menjadi kesimpulannya pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah pengalaman nyata yang tetap hidup sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus adalah seperti 3 poin tadi, adalah pemberian Allah yang diberikan kepada semua orang percaya, dan yang kedua sumber keberanian untuk bersaksi, dan yang ketiga adalah penuntun dan pelindung dari dosa Bapak Ibu Saudara. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan, kiranya setiap kita dapat belajar bahwa mari setiap kita untuk peka atas kehadiran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sekian kebenaran firman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.